Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para subscriber yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua selalu dalam kondisi sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki yang halal, selamat dunia wal akhirah, mati dalam husnul khatimah, mati dalam husnul khatimah, mati dalam husnul khatimah, masuk surga bi ghairi hisab, masuk surga bi ghairi hisab, masuk surga bi ghairi hisab, selalu dalam ridha dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah, selalu dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala dari segala macam mara bahaya dunia akhirah. Amin 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 ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, kita dalam kesempatan ini juga melanjutkan pembicaraan kita tentang ilmu hikmah. Dalam kesempatan kali ini saya akan menceritakan bagaimana khasiat dari benteng pemuda tersebut. Benteng pemuda adalah merupakan wirid atau doa yang ditulis dalam selembar kertas kecil berupa azimat. Dalam arti kata tidak diwiridkan karena sudah dimasukkan atau dikelompokkan ke dalam ilmu masak. Benteng pemuda tersebut setelah kita menerimanya, tentunya kita tidak menggunakan, artinya tidak dengan sumpah baiat, cuma mengeluarkan persyaratan yang telah ditentukan. Setelah itu kita bisa membawa azimat tersebut atau doa tersebut yang sudah dilimiting oleh para petugas, lalu kemudian kita taruh di kantong baju bagian atas atau diselipkan di topi kita. Adapun khasiat dari benteng pemuda tersebut yang pernah dijelaskan dulu, yaitu apabila kita membawa azimat benteng pemuda itu, kemudian ada orang yang ingin menyerang kita atau berbuat tidak baik, berbuat zalim, berbuat aniaya kepada kita, otomatis orang yang ingin berbuat aniaya atau ingin memukul kita itu, secara otomatis orang tersebut akan membeku badannya itu, artinya seperti patung, tidak bisa bergerak. Namun harus tetap dibawa. Kalau kita tidak membawanya, kemudian ada orang yang ingin memukul kita, kita akan kena dengan pukulan tersebut, disebabkan karena kita tidak membawanya, karena tidak masuk ke dalam zahir batin kita, tidak seperti ilmu hikmah yang diwiridkan atau yang dibaca setelah sholat fardu. Itu letak kekurangannya atau kelemahannya ilmu masak tersebut. Jadi bila kita tidak membawanya, kita akan kena dengan pukulan orang. Tapi kalau kita bawa walaupun di kantong kita, kemudian taruh di topi kita atau di tempat-tempat anggota badan kita bagian atas,
asalkan kita bawa dan kita taruh pada tempat bagian atas, penyerangan atau serangan-serangan orang yang ingin berbuat jahat kepada kita itu tidak akan bisa sampai ke tubuh kita atau jasad kita itu. Secara otomatis orang tersebut akan membeku seperti patung, tidak bisa bergerak. Kecuali setelah kita izinkan orang itu untuk pergi dari tempat kita, baru bisa orang tersebut untuk menggerakkan badannya dengan cara kita memaafkan dan kita suruh dia untuk pergi dari tempat tersebut. Nah, itulah kelebihan atau khasiat dari benteng pemuda. Itulah perlunya kita harus menerima ilmu hikmah yang kita amalkan, yang kita baca, agar ada di dalam tubuh kita. Jadi benteng pemuda itu atau ilmu-ilmu masak itu biasanya diterima oleh orang yang sangat sibuk bekerja. Tidak ada waktu untuk mewiridkan ilmu-ilmu hikmah yang sedemikian banyak wiridnya atau bacaannya. Jadi itu sebabnya disiapkan 2 macam ilmu hikmah oleh Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancor atau Tuan Guru Ki Haji Muhammad Muhsin Makbul Kota Raja. Jadi ada ilmu masak. Ini biasanya orang yang sangat sibuk dalam pekerjaannya, tentunya tidak ada waktunya untuk berwirid, beramal-amalan, maka dicarilah ilmu masak tersebut. Namun harus kita tetap membawanya di saat kita keluar dari rumah. Kalau kita sudah kembali ke rumah, taruh di bagian atas pada rumah kita, agar tidak sampai terinjak oleh siapapun di rumah itu. Jadi kita taruh di tempat yang aman. Nah, itu sekedar penjelasan atau cerita tentang khasiat dari benteng pemuda yang pernah saya dengar dulu di tahun 90-an yang lewat. Terima kasih. Wallahu a'lamu bishawab, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.